Baik pemirsa, warga Desa Wulet, Kabupaten Pekalongan melakukan aksi demo di depan Balai Desa Wulet. Hal ini dilakukan guna menuntut Kepala Desa Wulet untuk mundur dari jabatannya karena dinilai tidak transparan dalam berbagai kegiatan. Ratusan warga Desa Wulet, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan menggeruduk Balai Desa setempat pada Rabu 25 September 2024. Mereka menuntut Kepala Desa Wulet Wasduki Jasuli mundur dari jabatan karena tak transparan dalam sejumlah kegiatan. Di antaranya penjualan tanah kas desa hingga keterlambatan pembayaran pajak bumi dan pembangunan atau PBB. Ratusan warga ini datang sambil membawa poster berisi tuntutan. Mereka juga meneriakkan yel-yel. Sesampai di depan balai desa, ada juga yang melakukan orasi menggunakan pengeras suara. Aksi warga ini mendapat pengawalan dari anggota TNI dan Polri. Pantauan di lokasi, suasana sempat memanas karena Kepala Desa Wulet menolak menemui warga. Bahkan meski warga datang ditemani Camat Tirto Siswanto, Wasduki tetap enggan bertemu massa. Tokoh masyarakat Desa Wulet, Budi Pranoto mengatakan, aksi demo dilakukan lantaran kekecewaan warga memuncak. Sudah lama warga memendam rasa kesal kepada kepala desa yang dinilai sering mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Budi mengatakan warga bakal terus melakukan demonstrasi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Menurut Budi, warga juga telah melaporkan Kades Wasduki ke polisi terkait dugaan penggelapan. Menurut Budi, pelaporan ke Polres Pekalongan Kota telah ditindaklanjuti dengan mengirim tim untuk mengecek tiap lokasi sesuai yang dilaporkan warga. Warga pun telah menyiapkan bukti dan saksi. Nanti bertahan sampai jam 6 sore, walaupun kadesnya nggak datang, kita tetap bertahan di sini. Kita akan berlanjut nanti hari Senin mungkin bisa seminggu 2 kali kita adakan sebelum Kepala desa itu turun, kami tetap akan melakukan demo-demo semacam ini. Tuntutannya masih sama? Tuntutannya masih sama. Apa Pak? Harus mundur. Apa Pak tuntutannya Pak? Kepala desa harus mundur. Karena apa Pak? Ya karena permasalahan sangat krusial banyak sekali. Antaranya pengadu domba, pemecah belah warga, pemecah belah ormas. Di antaranya ada sudah nama sepak bola HW, itu juga kemarin dia bikin untuk tandingan mereka dengan nama Melati Muda. Bahasan itu kan sudah memecah belah organisasi juga. Yang kedua, masalah dia selama menjabat ini dia arogansinya sangat luar biasa karena dia sering juga kesombongannya dilihatkan. Bahkan mereka itu sebenarnya hanya pekerjaannya kepala desa tapi tidak bisa disampaikan apapun, tapi mereka gaya hidup orang yang tidak mampu, egois. Dan saya lihat teman-teman dari lain desa itu kalau kepala desa itu nggak bisa untuk kehidupan yang bermewah-mewah kayak gitu. Dan saya tahu persis mereka itu arogansinya, karena saya dulu orang yang gawe lurah 2 kali 2 periode saya, dan ini dapat tambahan 2 tahun ini. Itu saya juga waktu itu yang setelah saya terjun ke bawah, artinya saya merasakan bahwa orang yang sebagian sisihannya itu memang terintimidasi sekali. Makanya hati saya merasa tersentuh sakitnya orang yang teraniaya itu. Memang sebagian orang yang nggak memilih dia itu terus dikejut dengan keaniayaan, dengan kekuasaan mereka. Intimidasi sangat luar biasa. Bahkan pada saat pencalonan anaknya pun dia mengintimidasi kepada warga, khususnya yang dapat PKH. Itu jelas. Kalau kamu tidak ngebleh anak saya takut. Termasuk di pilkada ini juga ada intimidasi. Kalau pilkada ini saya belum tahu, kita belum main ke politik arah pilkada. Cuman yang jelas kalau yang kemarin untuk pencalonan anaknya. Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Prayuda Widiatmoko mengungkapkan pihaknya tidak melarang masyarakat mengungkapkan pendapat di muka umum. Namun, dia meminta warga agar melakukan secara tertib dan sesuai aturan, juga menghindari tindakan anarki. AKBP Yuda menambahkan, pihaknya hanya mengawal dan mengamankan, serta memastikan semua berjalan baik dan lancar. Soal pelaporan warga, pihaknya akan menindaklanjuti.
Dalam penyampaian pendapat di muka umum itu ada aturan-aturan yang berlaku. Semuanya mempunyai hak yang sama. Akan tetapi yang kami harapkan dan kami himbau dalam penyampaian pendapat di muka umum itu tidak menimbulkan hal-hal yang pertama bersifat anarkis, kemudian melanggar hukum, ya kan? Karena ya nggak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian untuk tuntutan yang ada, ya berarti kita harus berpikir tentang mekanisme hukum. Karena negara kita adalah negara hukum. Ya. Monggo, saya tadi sudah membuka kesempatan pada rekan-rekan sekalian yang memang mempunyai, karena kita namanya penyelidikan dan penyidikan itu membutuhkan alat bukti, membutuhkan saksi, ya kan? Membutuhkan keterangan-keterangan yang memang seseorang itu melakukan tindak pidana atau diduga melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana tertentu. Silakan nanti datang ke Polres, dilengkapi, Pak ini loh Pak. Robani Batik TV melaporkan.